kalaulah ada orang yang berkunjung ke situ, lalu kemudian mereka tersesat dan diragukan keselamatannya, itu kan sudah mengurangi nilai-nilai baik yang ada di tempat itu, cucu. Iya. Makanya ingat di saat datang ke tempat kami, ingat sebetulnya itu sudah ada yang menempati. Bagaimana caranya supaya kalian berada di tempat kami itu tidak terganggu oleh penghuni tempat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara tentunya. Teriring doa, semoga panjenengan semua sehat walafiat, berbahagia selalu, dan segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Pada kesempatan kali ini sahabat, kami akan mediumisasi. Mediumisasi kali ini kita akan menelusuri terkait mitos atau misteri salah satu gunung yang cukup masyhur tentunya di Nuswantoro atau Nusantara ini sahabat ya, yang dikenal secara umum itu Gunung Slamet ya. Kita akan mencoba komunikasi dan berusaha menghadirkan pihak terkait yang mengerti dan memahami betul atas Gunung Slamet ya. Doakan kami semoga penelusuran kali ini bisa lancar, tiada halangan suatu apapun, dan semoga saja beliaunya, pihak terkait Gunung Slamet di sana, berkenan untuk hadir di sini ngobrol bareng saya. Namun sebelum itu saya tetap berpesan sahabat semua ya, karena penggalian informasi ini melalui sisi gaib, jadi tak usah dipercaya seutuhnya. Ambil saja sisi benang merah yang bisa kita ambil guna menambah wawasan pengetahuan kita sahabat semua ya. Artinya yang baik diambil, yang kurang pas abaikan, dan semoga panjenengan semua terhibur. Oke, mempersingkat waktu tentunya sahabat, kami panggil saja mediator andalan kita, yakni Kang Dewo ya. Monggo sini Kang Dewo. Jangan kemana-mana sahabat ya, tonton terus, pantengi video kami. Mudah-mudahan kita semua tambah wawasan dan tambah pengetahuan dalam kehidupan ini. Siap mawon Kang Dewo nggih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sempurnakan energi Anda supaya bisa komunikasi dengan nyaman bareng kami di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sugeng pepanggihan. alhamdulillah sugeng pepanggihan. Ya. Pangaken
semua Eyang Ronggo utawi Eyang Sapuangin. Eyang Ronggo atau Eyang Sapuangin. Oke. Oh iya, alhamdulillah. Oke, sahabatku semua, di awal komunikasi beliaunya menggunakan bahasa daerah kayaknya sahabat ya, bahasa Jawa ini, karena kebetulan Gunung Slamet itu ada di Pulau Jawa. Kita akan mencoba mengajak beliau apakah kiranya berkenan untuk menggunakan bahasa kekinian seperti yang saya gunakan, supaya panjenengan semua pun mengerti apa yang kami bincangkan tentunya. Mohon maaf Eyang Sapuangin atau Eyang Ronggo ya. Apakah panjenengan kiranya bisa menggunakan dan menguasai bahasa yang saya gunakan seperti ini? Insyaallah saged. Insyaallah bisa ya, alhamdulillah ya. Kalau boleh dibagi tahu Eyang Sapuangin, panjenengan tinggalnya di mana begitu? Sebetulnya Ya. dulunya saya yang mengku Gunung Slamet. Oh begitu. Cikal bakalnya seperti itu. Cuman karena sudah ada yang layak untuk menjaga gunung tersebut, Eyang Ronggo kembali ke tempat Eyang Ronggo. Oh seperti itu. Iya iya, ke tempat asalnya begitu jadi ya. Karena tempat tinggal asli Eyang Ronggo itu ada di Kayangan. Dan Kayangannya itu bertepatan di atas pucuk Gunung Slamet. Oh, tinggal di Kayangan, Kayangannya itu di atas pucuk atau puncak Gunung Slamet begitu. Seperti itu. Tapi cikal bakalnya dulu yang memberi nama gunung tersebut itu saya. Oh, panjenengan Eyang Sapuangin yang memberikan nama begitu ya. Eyang Sapuangin, kalau boleh tahu nama Kayangan, Kayangan apa? Ya. Mohon maaf. Iya. Sebentar. Kalau boleh diperkenalkan, panjenengan siapa namanya cucu? Oh iya iya iya. Nah, saya nama biasa dipanggil oleh ya anggota-anggota saya, nama saya itu Iman. Jadi begini, salah satu saudara panjenengan bertanya kepada Eyang Sapuangin, nama Kayangan tempat tinggal Eyang Sapuangin itu apa? Menurut panjenengan apakah boleh dikasih tahu? Begini, kalau saya menyikapi pertanyaan tersebut, mengingat dan menimbang terkait arah pertanyaan tersebut, itu lagi-lagi terpulang kembali penggalih panjenengan. Bila mana Eyang Sapuangin berkenan membagi tahu ya silakan, bila mana toh tidak kami hargai atas pertanyaan anggota saya ini. Begitu. Yang jelasnya begini saja. Ya. Eyang Sapuangin sering tinggal di Kayangan, alang-alang Kumitir. Oh seperti itu. Tapi sebetulnya ada tempat tinggal khusus Eyang Sapuangin. Tapi mohon maaf, Iya. tempat tinggal aslinya tidak boleh dikasih tahu. Mohon maaf. Seperti itu. Iya iya iya. Gak apa-apa. Ya, mohon maaf ya atas pertanyaan saya. Jadi kan dulunya yang Sapuangin, yang Mengku itu Gunung Slamet. Dulunya kan seperti itu. Ya, walaupun tidak lama sebetulnya. Iya.
setelah menemukan, ya katakanlah bahasa kami mungkin pengganti atau yang layak guna untuk mewakili, itu tentunya diwakilkan atau bagaimana maksudnya kepada yang lain? Diwakilkan, tapi perlu diketahui, Iya. Gunung Slamet ini bukan cuma satu pimpinan di sini. Oh, seperti itu ya. Banyak, baik yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui. Seperti itu. Tapi akan saya kasih tahu salah satu nama pemimpin yang ada di gunung itu. Oh, boleh, silakan. Yang saya yakin itu belum banyak yang tahu. Ya, silakan. Salah satunya nama pemimpin yang ada di gunung tersebut. Salah satunya beliaunya yang bernama Purboseno. Oh, Purboseno. Atau biasa dipanggil Eyang Purboseno. Seperti itu ya. Beliau Eyang Purboseno. Dari sekian banyak yang katakanlah memimpin atau pemimpin yang ada di Gunung Slamet, kan salah satunya beliau Eyang Purboseno. Gitu. Pertanyaannya begini, yang Sapuangin dari saya. Dari sekian banyaknya pemimpin-pemimpin atau yang memimpin di Gunung Slamet, apakah semuanya itu kenal dengan beliau Eyang Purboseno? Semua kenal. Semua kenal. Apakah kalau ilustrasi saya, kami di sini menggambarkan, apakah beliau termasuk pimpinan yang tertinggi? Iya. Yang Purboseno ini? Betul. Oh, begitu. Iya. Sebetulnya mohon maaf. Iya. Mereka memimpin dalam posisi yang sejajar, jujur. Oh, seperti itu. Iya. Tapi dalam hal ini yang paling sepuh. Oh, beliau Eyang Purboseno. Ya, seperti itu. Oke. Dan mohon maaf, awal kami memberi nama gunung tersebut itu atas hasil musyawarah antara pribadi kami juga dengan beberapa tokoh dari bangsa manusia pada waktu itu. Oh, dulunya musyawarah lah ya dari Karena dua belah untuk pihak. membentuk suatu nama, biar nama itu sesuai dengan kenyataannya, kami sepakat untuk memberi nama Gunung Slamet. Gunung Slamet. Supaya selalu dekat dengan keselamatan. Tapi Gunung Slamet bukan tempat mencari keselamatan. Iya. Karena dulunya gunung tersebut sering bergoyang. Seperti itu. Iya. Maka kami memberi doa dalam bentuk nama supaya kedepannya apabila ada rejaning zaman atau kemajuan zaman, daerah sekeliling gunung itu banyak penduduknya, supaya mereka itu terjauh dari mara bahaya seperti itu. Iya. Makanya Gunung Slamet itu tidak seperti gunung-gunung berapi yang lain yang sering mengeluarkan muntahannya seperti itu. Iya. Padahal Gunung Slamet pun termasuk gunung berapi juga ya. Justru gunung tersebut jauh lebih banyak unsur apinya sebetulnya dibandingkan gunung yang lain. Betul. Mudah-mudahan semenjak gunung tersebut dikasih tanda dengan nama Slamet, sampai kapanpun
gunung tersebut tidak menjadi petaka ataupun bahaya. Amin, 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 amin. Ya, seperti itu. Selain hal-hal tersebut, itu juga sebagai pengingat barang siapa yang melihat gunung tersebut atau mengenal namanya, mereka itu merindukan keselamatan untuk dirinya sendiri. Bagus. Iya, iya, iya. Itu seperti itu. Mohon maaf, Iya. saya sudah diberitahu nama panjenengan sebetulnya. Begitu. Salah satu lancur Padepokan Darwin. Oh, seperti itu. Iya. Panjenengan pun Eyang Jolo Mustiko. Oh, seperti itu ya. Iya, iya, iya. Jadi beliau yang Jolo Mustiko yang memberitahukan nama saya begitu ya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, jadi begini yang sapu angin. Ada cerita yang berkembang atau menjadi sebuah cerita rakyat lah di kalangan kami bangsa manusia. Apalah tanggapan panjenengan tentunya terkait cerita ini. Ceritanya begini yang turun temurun itu. Apabila sampai Gunung Slamet itu meletus, konon kabarnya cerita rakyat ini bisa dikhawatirkan bisa membelah Pulau Jawa. Apa tanggapan panjenengan begitu? Kemungkinan besar memang seperti itu. Begitu ya. Kemungkinan besar memang seperti itu. Iya, iya, iya. Namun demikian, harapan kami cukup. Iya. Jauh-jauh jangan sampai terjadi. Amin, amin. Ya. Itu seperti Iya. Tapi yakinlah, selama nama gunung tersebut masih dengan nama yang sama, insya Allah semua itu tidak akan terjadi. Iya, 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 iya. Ya mudah-mudahan lah, semoga saja ya. Jadi kan buat ya katakanlah kami dari bangsa manusia itu bisa memahami atas nama yang ada atas Gunung Slamet ini sebetulnya ada makna kan, merupakan kalau kami saya pribadi menyikapinya itu tak lain tak bukan menjadi sebuah doa juga. Betul. Kan untuk keselamatan. Betul. Ya, walaupun kata selamat ini terkesan memang bahasa lokal. Di bangsa kami manusia itu bahasa lokal, selamat atau selamat begitu. Iya. Yang sapu angin ya. Di kalangan kami bangsa manusia terkadang ada sih beberapa yang punya hobi itu mendaki Gunung Slamet. Iya. Konon kabarnya kadang mengalami kebingungan ataupun ya katakanlah bahasanya tersesat. Itu biasanya karena pengaruh apa itu menurut panjenengan? Bukan karena keinginan kami. Oh, seperti itu. Tapi mohon maaf, Iya. hal tersebut kadangkala ada keterlibatan dari pihak-pihak sebangsa kami, tapi bukan kami. Oh, mungkin yang beda karakter begitu. Betul. Ya. Tapi tidak semua mereka yang tersesat itu karena disesatkan. Oh, begitu. Tidak. Iya, iya, iya. Ya. Itu seperti Iya, iya. Tapi sebetulnya bagi mereka yang paham tentang keberadaan kami, di saat mereka mengalami hal itu dan segera ingat akan adanya kami, mungkin kami akan membantu mendoakan supaya mereka itu keluar dari kesesatan itu. Itu ya. Karena keselamatan siapapun yang datang ke tempat kami merupakan bagian daripada tanggung jawab kami. Karena kami juga tidak mau
dinilai yang tidak baik. Iya. Makanya tadi saya ceritakan, gunung tersebut kami kasih nama dengan maksud tujuan supaya ada keselamatan. Itu seperti Iya. itu. Tapi kami paham. Di tempat kami banyak makhluk dari bangsa kami yang sebetulnya tidak sejalan ataupun satu pemikiran dengan kami. Seperti itu ya. Itu seperti itu. Iya. Ya semoga kami bangsa manusia bisa memahami terkait ya adanya dua sisi energi yang berbeda kepribadian atau berbeda karakter lah kalau menurut bangsa kami. Tapi yang jelas, Iya. dimanapun kalian berada, apalagi di tempat kami yang jelas jauh dari kehidupan manusia dan dekat dengan kehidupan bangsa kami, kalaulah mereka itu memiliki syarat, maka mereka akan terjauh dari bahaya. Apa syaratnya? Harus ingat kepada Sang Pencipta. Itu saja. Iya. Karena orang yang tersesat atau orang yang mudah disesatkan itu orang yang lalai atau orang yang lupa atau bahkan orang yang sengaja. Itu seperti itu. Iya. Tapi walaupun kayak gitu, terus saya ingatkan kalian kalau mau berkunjung di tempatnya harus hati-hati dan waspada. Tempat kami bukan tempat untuk bermain-main. Iya. Itu seperti itu. Boleh bermain-main, tapi jangan membuat permainan. Itu seperti itu. Iya. Itu cucuk. Iya. Banyak terjadi di antara bangsa manusia yang datang ke tempat kami, lalu mereka tersesat dan tidak tahu di mana rimbanya. Banyak itu terjadi. Dan kenapa kami diam? Kenapa kami tidak membantu mereka untuk keluar dari lingkaran tersebut? Karena mereka itu lalai. Seperti itu ya. Mereka tidak bisa mengingat siapa yang menciptakannya. Makanya mereka terjerat. Mereka tidak ingat di mana dan siapa dirinya. Itu seperti itu, cucu. Iya. Alhamdulillah. Panjenengan berkenan memberikan sedikit banyaknya pesan terkait inti supaya saat pun berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin di situ ada jenis bangsa-bangsa makhluk gaib, terkhusus dalam hal ini Gunung Slamet, supaya tetap ingat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya seperti iya kuncinya. Dan jangan lupa ucapkan salam. Jangankan masuk ke wilayah gaib kami, masuk ke tempat sesama manusia saja, kalau tidak mengucap salam, mungkin sambutannya juga kurang baik. Itu seperti itu. Alhamdulillah, begitu sahabatku semua ya. Ini beliau Eyang Sapuangin yang dulunya itu memang mengku Gunung Slamet, walaupun sekarang sudah diwakilkan oleh yang lain dan beberapa ya mungkin penguasa-penguasa di bawah beliaunya ya. Beliau mengingatkan dan memberikan pesan yang ya kalau menurut saya positif. Pesan beliau, jangan lupa tetap ingat
jangan lalai, tetap harus ingat kepada yang kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Ya. Karena begini cucuku, Iya, kebanyakan penduduk di gunung tersebut itu binatang buas, binatang gaib, dan juga makhluk gaib. Energi yang ada di wilayah itu dominan energi gaib. Itu seperti iya. bila mana ada sekelompok manusia yang datang ke gunung tersebut, tentunya aura yang dibawa atau energi yang dibawa oleh manusia itu tidak mampu untuk mengimbangi energi gaib yang ada. Maka daripada itu, kalau mereka menginginkan keselamatan untuk mengantisipasi kesesatan, dekatkanlah dirinya kepada Tuhan, atau paling tidak mengingatnya. Bila mana mereka ingat kepada Tuhannya dan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya dari kami pihak penguasa cucuku bisa membantu menyelamatkannya. Itu seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya tempat kami bukan tempat yang pantas untuk ditakuti, tidak. Karena dulu-dulunya banyak dari golongan manusia yang melakukan ritual keilmuan di tempat kami. Seperti itu. Betul. Bahkan sampai sekarang tempat tersebut sesekali masih dijadikan tempat untuk mengasah ilmu seseorang sebetulnya. Ya, jadi ini pesan untuk para pendaki yang sering ke sana, gitu ya. Bukan pesan. Saya tidak berpesan kepada siapapun. Saya hanya menceritakan adanya kejadian yang udah disampaikan oleh cucuku tadi untuk menghindarinya dengan cara-cara yang saya katakan tadi cucuku. Jadi bila mana ada dari golongan manusia yang tersesat, kami juga mempunyai hak untuk menyelamatkannya. Itu seperti itu. Karena kami mencoba menjaga tempat tersebut menjadi tempat yang selamat, termasuk orang yang berkunjung. Kalaulah ada orang yang berkunjung ke situ, lalu kemudian mereka tersesat dan diragukan keselamatannya, itu kan sudah mengurangi nilai-nilai baik yang ada di tempat itu, cucu. Iya. Makanya ingat di saat datang ke tempat kami, ingat sebetulnya itu sudah ada yang menempati. Bagaimana caranya supaya kalian berada di tempat kami itu tidak terganggu oleh penghuni tempat itu, seperti yang tadi saya ceritakan, cucu. Iya. Kuncinya seperti itu. Harus ingat pada yang kuasa ya. Dan jangan lupa
ucapkan salam di situ. Iya. Karena salam yang kalian ucapkan itu adalah doa keselamatan untuk diri kalian juga. Iya. Itu seperti Iya. Jadi begini, Iya. kalau cucuku ingin tahu siapa saja yang menggu gunung tersebut, siapa namanya dan bagaimana peranannya, suatu saat boleh kalau panjenengan cucuku ingin berjumpa dan berkomunikasi secara langsung. Oh, seperti itu ya. Betul. Ya, insya Allah ya. Biar makin jelas ceritanya. Iya, iya, iya. Seandainya ada perbedaan cerita, nanti biar ketemu kesamaan ceritanya. Iya, iya, iya. Oke. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada lapang waktu kami guna untuk ya menyediakan waktu guna bisa berjumpa dengan yang panjenengan maksudkan. Dan yang jelasnya cucuku mohon maaf, di lain kesempatan yang Sapa ingin menghadap secara pribadi, ingin berkomunikasi secara pribadi tanpa keterlibatan selaku pimpinan tempat itu. Oh, begitu. Karena saya juga ingin meriwayatkan, ingin menceritakan berbagai kehidupan dan berbagai perjalanan terkhusus pribadi saya dan terkhusus tempat tinggal saya yang sekarang ataupun yang sekarang masih saya sembunyikan cucuku. Oh, seperti itu ya. Apabila panjenengan cucuku mengizinkan, insya Allah kedepannya yang akan datang lagi berkunjung dan menyambung tali silaturahmi di Amin, antara amin. kita. Insya Allah ya di lain kesempatan kita bisa berjumpa dengan kondisi obrolan terkait yang berbeda, tidak menyangkut pautkan terkait Gunung Slamet seperti itu. Untuk kejelasan cerita tersebut nantinya akan diteruskan oleh beberapa penguasa atau pimpinan yang belum saya sebutkan nama-namanya. Iya, 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 iya. Jadi kiranya cukup yang Sapuani ingin kembali, karena yang Sapuani melangkah ke sini atas perintah, dan setelah yang Sapuani pulang dari sini juga kembali menghadap sama yang memberi perintah. Tentunya ada beberapa hal yang mau saya bicarakan, tapi mohon maaf tidak perlu saya sampaikan. Iya, iya, iya. Oke, ya nggak apa-apa, kita memahami hal itu. Di penghujung yang Sapu Angin, bila mana masih berkenan panjenengan, begini, di bawah kaki Gunung Slamet, ya katakanlah, di sekitarannya itu ada salah satu tempat yang dikenal oleh kami bangsa manusia terkait sekarang namanya terkenal itu lokasi Batu Raden. Iya, mengerti itu panjenengan? Saya itu mengerti dari bawah sampai ke atas. Begitu ya. Bawah bagian utara, bagian selatan, bagian wetan ataupun bagian kulon. Saya paham. Iya, iya, iya. Apakah cerita ataupun lokasi tersebut dinamakan Batu Raden itu ada sejarahnya atau bagaimana begitu? Banyak sejarah, Banyak bukan cerita. cuma ada. Berarti boleh saja sejarah itu lebih dari satu. Iya, 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 iya. Itu akan saya coba gali di pertemuan selanjutnya nanti. Dan yang yakin salah satu nanti pemimpin dari gunung tersebut itu bisa menceritakan, karena salah satu pemimpinnya ada ikatan hubungan kekeluargaan cucuku. Seperti itu ya. Mohon maaf, jadi kiranya seperti itu saja dulu. Iya, 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 iya. Biar saya kembali menghadap kepada beliaunya yang memerintahkan saya untuk menghadap
cucuku di sini. Monggo. Seperti itu. Dereaken. Nyuwun pamit. Nggih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istirahat. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah proses mediumisasi dengan beliau Eyang Sapuangin. Ternyata sahabat ya, berdasarkan tadi cerita dari beliaunya, Eyang Sapuangin ini sebetulnya malahan kalau saya cermati dari kehidupannya itu penguasa daripada Gunung Slamet, namun periode yang lama dulu-dulunya sahabat ya. Dan berjalannya waktu, bergantinya masa, beliau menemukan pengganti daripada beliau. Kesimpulannya kalau saya nyimak seperti itu, gitu kan, Amal ya. Iya. Jadi insya Allah beliau mengerti betul atas kondisi hal itu. Bahkan beliau termasuk, saya yakin, andai kata pun sekarang ini ada beberapa penguasa yang di sana, saya menduga mungkin ya hormat sama beliau yang Sapuangin, ya. Karena pemimpin dari awalnya. Iya, dari awalnya yang lama seperti itu. Ini digantikan. Seperti itu. Memang obrolannya sebetulnya sahabat ya, belum terlalu melebar ke sana kemari, namun intinya sedikit mencari tahu terkait mitos ataupun misteri daripada Gunung Slamet ya, seperti itu tadi. Yang saya cukup ya katakanlah sedikit banyaknya itu mengapresiasi Bang Akmal ya. Itu sahabatku semua. Bukan sih pesan gitu kan, namun kalau menurut saya saran dari beliau. Bila mana kita bangsa manusia berkunjung ke tempat terkhusus dalam hal ini Gunung Slamet tadi yang dimaksud ya, jangan lupa tetap harus ingat kepada yang kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bisa menjadi wasilah kunci keselamatan dimanapun kita berada, tanpa terkecuali saat kepingin berkunjung ke Gunung Slamet atau gunung-gunung yang lain. Saya nangkapnya seperti itu. Itu semoga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tadi termasuk memang saran ya, saran bagi yang sering berpetualang mendaki gunung. Ya insya Allah nanti yang berpetualang mendaki gunung menemukan channel ini Gus. Iya, ya. Jadi bisa melihat, bisa dipahami. Semoga saja atas mungkin saran daripada yang Sapuangin begitu kan. Jadi seperti itu sahabatku semua ya. Silakan bila mana panjenengan hobi berpetualang, menjelajah bumi pertiwi ini, baik itu gunung, baik itu tempat-tempat yang lain, karena memang ya boleh menikmati keindahan bumi pertiwi ini sahabatnya. Namun ya tetap saya pun berpesan juga atau menyarankan, jangan lupa tetap kita ingat kepada Allah, jangan lalai, sehingga kadang-kadang kita rawan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sahabat ya, sedikit kesimpulan dari saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menggali lebih dalam terkait beberapa penguasa-penguasa gaib yang ada di Gunung Slamet, yang seperti sudah disampaikan oleh beliau Eyang Sapuangin, ternyata selaku bawahan daripada beliau. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa memahami atas isi dialog kami, dan pesan saya, ambil sisi benang merah yang baik, silakan dipahami, diambil. Bila mana ada hal yang kurang pas, abaikan dan buang jauh-jauh. Semoga kita semua tambah wawasan, mampu tetap mengingat Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu juga menghargai alam. Itu sahabatku semua ya. Di penghujung tentunya saya tetap menghimbau dan mengajak, ayo tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya hidup kita senantiasa
dapat keberkahan dan senantiasa dalam naungan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pentili kok apa-apa ya. Ora apa-apa. Jadi sedelo. Nggih. Nyuwun pirsa kali sinten menika? Oh. Ramane Batur. Oh, pupune Mbah Batur. Iya. Koyo coba hati. Iya mbak, enggak mbak. Pancen anak lanang iki cerdas kaya ae. Iya enggak apa-apa mbak. Ngewejang. Tapi temenan iki. Tenan mbak. Kowe kudu cepet ndang dandan lo. Iya mbak. Nek kepengin cepet. Amin. Alhamdulillah. Nek kowe iki tetep kaya gini, aku piye mongko-mongkone. Ya mohon dibantu doain mbak. Ya tetep tak dongakna. Iya. Ya. Jadi Mbak Batur ki boleh ngomong janjane anu pancen temenan kae. Iya. Mulane aku ngrungani suwe-suwe nang kene. Ngrungani. Aku kepengin ngerti dhisik awakmu kabeh iki kudu pinter ngomong. Nembe aku betah suwe. Nek aku wis betah suwe, berarti ora suwe maning apa sing dadi pengangen-angen bakal Amin. Sing gede pangapurane kita elinge. Iya mbak. Ya, Iya. tak eling. Nyuwun pangapunten putu kula nang sing paling bagus. Ojo cilik ati. Boten. Mungkin nggih muga-muga bakal kasembatan. Amin. Tapi pancen wis sengaja diatur digawe. Kudu kaya ngono onen-onene Batur. Oh nggih. Masalah iki bocah nek ora dikaya ngono. Kemengko suwe tamine. Oh nggih. Niku kados Nggih. niku putu lanang. Nggih. Nggih. Pokoke panjenengan di angen-angene tetep sing sae mawon. Amin. Ora ono paite tembung anane tembung sing becik. Mungkin nggih kedadian ingkang becik ngoten mawon. Amin. Niku kados Nggih. niku putu lanang sing paling bagus. Insyaallah. Maksude Batur ngendika kaya ngono. Kenen bocah cepet ndang toto tangi aja kesuwen anggone turu pemikirane. Nggih. Niku kados niku putu kula. Pandonganipun juga saking panjenengan kersane bocah-bocah lare-lare niki ndang padha tangi pemikirane. Wis ndang tangi yo. Ya. Ndang tangi yo ya. Amin. Tak tinggali donga ya ndang tangi yo kaya ngono. Babagan kowe angel moni, angel ngomong, iso-isone mengko bakal iso pitutur. Sing penting sandurne mengaku niat lantaran niat sing bakal ngengapna. Iya mbak. Paham apa ora iki? Paham mbak. Paham. Niat Iya. ya kudu kendel. Angko kowe iso ngomong kaya ngono. Nggih mbak. Iya. Lantaran omongane iki nek iso dudu metu saka pikiranmu, ning kudu metu saka atimu. Mula iku diwiwiti nganggo niat. Niat kuwe panggonane nang ati kaya kuwe. Ya. Sing penting kuat niatmu dadi. Amin. Wis iki tak dongane sing siji maneh. Kene endang tangi. Nggih, Pak. Salah iki sing dadi kudangane. Iki kulane. Nek nganti dadi iki bocah urung padha tangi ya ora gawe legane ati koyo angel. Ngene.
kayak gue ini ya Bang tangi saka turu pikiranmu kaya ngono lho. Mumpung ana sing nanting itu batur kia sifate nanting men kowe cepet tangi kayak gue ya temenan podo piwelingku ya kudu kuat angonmu niat. Masalahe apa sing bakal diaturke kabeh mau iki nek iso metune saka sak jroning ati dudu sak jroning pengunek-unek. Terus nek kuat niate mengko iso kowe arep ngatur apa wae. Ora usah njaluk sing angel-angel, mbok praktekno, mbok buktikno apa sing dadi aturake piye. Ya, wis kaya ngono. Doane Mbah. Tak dongani. Gitu. Ya. Ning orang ngarepine donga, nek sing didongakno iki ora ngatekno. Ya. Mula itu kudu mbok gatekno, mbok lakenono. Gitu. Ya. Mbok lakonono. Sanggup? Wis kaya ngono. Ya. Kaya apa sing dadi janjiku, aku betah suwe mengko nek wis wayahe bakal kasembadan. Iku. Nek siap to, aku rewani suwe-suwe. Ya kaya ngono. Terus kados niku putu lanang kula badhe nyuwun pamit. Oh nggih, monggo. Andai selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah tadi sebetulnya sahabatku semua ya udah mau saya tutup, namun tanpa disengaja beliau bopo daripada Babatur berkenan hadir guna untuk menyapa kami dan ya mungkin kepingin jumpa, dan ada beberapa pesan-pesan yang kepingin beliau sampaikan kepada kami semua di sini, terkhusus anggota-anggota saya di sini. Jadi mana tahu panjenengan semua belum memahami terkait yang barusan hadir tanpa kami panggil secara unsur sengaja. Beliau itu adalah bopo atau orang tua atau ayah lah kalau bahasa kita bangsa manusia dari beliau, Mbah Batur. Itu sahabatku semua ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu saya berlama-lama, terpenting dan saya tetap menyampaikan selaku al-fakir, bila mana ada tutur sapa, bahasa mungkin perilaku yang kurang berkenan menurut panjenengan, tak bosan dan tak lupa mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.